Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigita Wuli. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari eh, program studi Ilmu Kelautan di Universitas Padjadjaran angkatan 2020. Kali ini saya memiliki kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-teman semua tentang kurva fitting, di mana kurva fitting ini itu salah satu materi dari mata kuliah analisis numerik. Sebentar. Oke, yang pertama, apa sih kurva fitting itu? Jadi, kurva fitting itu merupakan suatu teknik untuk menghandle data hasil pengukuran suatu variabel sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai sifat-sifat atau perilaku dari variabel yang kita ukur. Jadi, kurva fitting itu biasanya digunakannya setelah melakukan sebuah penelitian. Nah, untuk melihat gambarannya dalam bentuk kurva itu digunakan kurva fitting ini. Di mana dalam kurva fitting ini juga ada variabel-variabel di dalamnya, seperti itu. Nah, untuk manfaat kurva fitting sendiri, itu di sini ada dua. Yang pertama itu memberikan gambaran secara matematis mengenai hubungan antara dua variabel yang diukur. Jadi, manfaatnya itu kayak bisa melihat misalnya nih dalam kurva fitting linear ada variabel X dan Y. Jadi dilihat apakah si variabel ini tuh saling menguatkan atau variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain, seperti itu. Jadi kayak melihat hubungan antara variabelnya gitu. Nah, kalau yang kedua, itu bisa digunakan untuk memprediksi harga varian dependen atau varian yang terikat di suatu titik dengan cara menginterpolasi di antara harga-harga yang terukur. Nah, berikutnya ini ada rumus dari kurva fitting. Kita ini lagi mempelajari tentang kurva fitting yang data linear ya. Memang kalau sebenarnya di lingkungan kita itu data yang linear itu hampir tidak ada atau sangat jarang karena yang di sekitar kita ini nggak mungkin linear. Misalnya uh, suatu data yang naik terus, suatu data yang turun terus kayak nggak mungkin. Contohnya saja misalnya kita sebagai manusia uh, seiring bertumbuhnya kita, misalnya kita bertambah tinggi, nggak mungkin kita bertambah tinggi terus sampai nanti uh, misalnya tinggi kita mencapai 5 meter tuh nggak mungkin. Pasti ada saatnya pertumbuhan kita berhenti. Memang karena itu sangat jarang ada data yang linear di dunia ini. Cuman tetap saja kita harus mempelajari tentang yang data linear ini karena ini merupakan salah satu dasarnya. Nah, untuk yang pertama ini ada rumusnya. Itu Y sama dengan A1X ditambah A0. Nah, tadi sebelumnya di sini ada dibahas tentang varian dependen, variabel dependen atau yang terikatnya. Nah, di rumus ini, variabel yang terikatnya itu yang Y-nya. Sedangkan untuk variabel bebasnya itu yang X. Nah, terus untuk A1 dan 0-nya itu mencarinya gimana? Nah, itu dari rumus yang ini, rumus yang dua ini. Nah, mungkin kalau lihat rumus ini, teman-teman semua agak familiar ya, kalau misalnya teman-teman udah belajar tentang metode kuadrat terkecil. Memang rumusnya itu agak mirip. Oke, sebenarnya materi ini nggak terlalu banyak, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja, oke. Nah, jadi di sini ada soalnya seperti ini. Jadi ada 3 data, udah ada variabel X dan variabel Y-nya juga. Ada yang A, B, dan C. Nah, untuk cara pengerjaannya, aku di sini udah ngerjain sebagian, semuanya sih sebenarnya. Nah, jadi data yang tadi ada di sini, misalnya yang A dulu nih, nah, data yang ini, kita pindahin ke Excel, itu bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Nah, untuk mengerjakannya, pertama, ikuti yang di sini, kita bikin dulu berikutnya ada yang X dikali Y, dan X kuadrat. X2 ini tuh X kuadrat. Nah, terus untuk mengisinya, jadi kenapa digunakan Excel? Karena ini tuh untuk memudahkan. Nih, misalnya kita menghitung X kali Y. Bisa juga dihitung secara manual, cuman kalau dari Excel itu akan lebih mudah. Kayak tinggal ditulis rumus seperti ini kan. Sama dengan ini dikali ini, kemudian nanti di enter dan hasilnya akan keluar 2 min 2,3. Terus untuk ke bawahnya bisa dipencet di sini dan ditarik ke bawah. Nah, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Jadi akan lebih memudahkan dalam proses penghitungan. Begitupun dengan yang X kuadrat ini, sama juga dimasukkan rumusnya, lalu di enter, dimasukkan, lalu ditarik ke bawah juga akan sama seperti ini. Nah, kemudian setelah data ini selesai, di paling bawah
dihitung jumlah dari semuanya ini berapa. Yang ini 60, yang ini 55,8, yang ini ya, dan begitu seterusnya. Nah, data-data inilah yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam rumus yang tadi di sini. Jadi data yang kuning ini dimasukkan ke rumus yang tadi. Nah, setelah dihitung secara manual, mendapatkan hasilnya seperti ini. Yang ini itu yang A0, ini yang A1. Nah, itu jika dihitung secara manual. Nah, jika menggunakan Excel, akan menjadi lebih mudah dengan membuat kurva seperti ini. Ini yang sebenarnya udah beres. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat kurva seperti ini itu. Ini kita kesampingkan dulu, kita coba buat yang baru. Nah, cara membuatnya itu, yang variabel X dan Y-nya ini kita blok, seperti ini. Kemudian akan muncul lambang seperti ini, quick analysis, itu diklik, atau ini ada tulisannya untuk shortcut-nya bisa klik Ctrl plus Q. Nah, terus setelah itu kita klik yang chart. Nah, di sini ada banyak pilihan, tapi kita pakai yang scatter, seperti ini. Nah, kemudian akan muncul kan kurvanya nih bentuknya linear seperti ini. Biar rapih. Nah, cuman kalau masih seperti ini kita belum tahu kan berapa nilai A1 dan A0-nya. Nah, untuk memunculkan nilainya, kita klik yang ini, yang chart elements. Nah, kemudian ke paling bawah, dan ke sini diklik, kemudian more options. Nah, ini kan kita pilih yang linear, karena ini merupakan data linear. Nah, terus ke bawahnya, untuk memunculkan nilai A1 dan A0-nya, klik yang ini, display equation on chart. Nah, kemudian akan muncul nilainya nih. Nilainya sama kan? Bisa dilihat. Nggak bisa digeserkan. Nah, ini. Nih, ini A0-nya 0,57, 0,526. Mirip kan? Hampir sama. Ini yang variabel bebasnya. Nah, terus ini yang 2,53 sama juga ininya 2,564. Nah, terus di Excel ini juga kita diberi kemudahan juga nih untuk melihat si errornya, nilai R kuadratnya, atau kesalahan relatifnya. Masih sama dengan yang tadi, diklik di chart elements, kemudian di yang trendline ini dipencet, kemudian more options, kemudian ke bawah, kita klik lagi yang display R squared value on chart. Nah, terus di sini akan muncul nih si nilai kesalahan relatifnya. Nah, seperti itu. Ini mungkin kurang rapi ya, kita pakai yang ini aja yang udah aku rapihin, yang ini kita delete. Ini sama aja, lebih bagus. Nah, jadi untuk caranya seperti itu, mudah juga. Mungkin memang kalau menggunakan secara manual, kita akan menghitungnya lebih lama. Cuman kalau menggunakan Excel ini akan lebih mudah. Ini untuk yang B, dapat nilainya segini. Nah, terus untuk yang C, segini. Oke, mungkin itu yang bisa aku jelasin sekarang. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya dalam penjelasannya ada yang kurang bagus, atau misalnya kurang jelas, kritik dan saran yang membangun bakal aku terima. Boleh tulis aja di kolom komentarnya. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi.